Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, karyawan, karyawati, dan juga adik-adik mahasiswa yang sedang mempelajari hal-hal yang terkait dengan manajemen sumber daya manusia. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait dengan motivasi. Sudah saya jelaskan ya sebelumnya bahwa ada satu model ya membangkitkan motivasi atau membangun motivasi menggunakan sistem reward and punishment. Sistem reward and punishment sudah saya jelaskan, itu tergolong motivasi karena pengaruh dari luar ya. Masih ada beberapa model seperti itu. Nah, kali ini saya ingin langsung menjelaskan mengenai memotivasi diri melalui kecerdasan hati. Jadi ini termasuk model motivasi pengaruh dari dalam diri sendiri. Memotivasi diri melalui kecerdasan hati dimaksudkan bahwa orang termotivasi untuk melakukan satu kegiatan karena satu kesadaran yang tinggi yang muncul dari dalam diri sendiri. Dia sadar dia memang harus melakukan satu kegiatan itu ya, bukan karena ada pengaruh atau paksaan dari luar, tetapi penuh dengan kesadaran bahwa dia memang harus mengerjakan sesuatu dengan semangat yang tinggi ya. Ini memang agak sulit ya dibanding dengan model reward and punishment. Kalau reward and punishment begitu diberlakukan, disampaikan, maka orang akan termotivasi. Tapi kalau yang ini, yang model kesadaran ini memang relatif lebih lama karena membutuhkan satu pemahaman. Karena banyak melibatkan kecerdasan hati, maka munculnya motivasi tersebut berawal dari keinginan yang mulia yang sangat erat kaitannya dengan masalah-masalah spiritual dan hubungannya tentu dengan Sang Maha Pemberi hidup ini ya. Karena motivasi model ini muncul dari diri sendiri, maka orang akan mencari satu pemahaman ya, dan mencari penyebab kenapa motivasi itu bisa turun, dan akan mencari sebab-sebab yang nanti akan direnungkan bagaimana membangkitkan semangat kerja walaupun tidak ada reward and punishment ya. Mencari hal-hal yang membuat dirinya termotivasi ya, terutama nanti kaitannya dengan masalah-masalah spiritualitas gitu. Memotivasi melalui kecerdasan hati itu antara lain begini. Kita tahu bahwa musuh utama motivasi itu adalah perasaan kecewa. Jadi begitu muncul rasa kecewa maka motivasi itu akan turun. Nah, model ini yang melalui kecerdasan hati ini dengan memahami bahwa musuh utama motivasi itu adalah kecewa, maka dia dengan sesadar-sadarnya ya, jika terjadi kekecewaan ya, dia akan segera mengelola ya rasa kecewa itu sehingga tidak sampai mempengaruhi motivasinya. Jadi yang pertama ya, motivasi model ini atau kecerdasan hati ini yang pertama adalah
orang tersebut atau kita ini sadar bagaimana kita akan mengelola perasaan kecewa ini. Jadi muncul dari kesadaran bahwa kecewa ini memang harus dikelola, ya. Kemudian yang kedua mungkin karena kita berpikir bahwa hidup ini yang dicari adalah kebahagiaan, ya, kebahagiaan dunia akhirat. Nah, yang salah satu yang bisa membuat hidup kita ini bahagia dunia akhirat itu adalah rezeki yang halal. Sehingga supaya dalam bekerja ini mendapatkan rezeki yang halal, maka orang ini, ya, ini berusaha untuk membangun motivasinya sebesar mungkin, semaksimal mungkin untuk menjalankan kewajiban-kewajiban sehingga bisa kewajiban itu bisa dilaksanakan dengan baik sehingga antara hak dan kewajiban itu memang seimbang. Yang ketiga ini adalah tadi itu, ya, karena kepingin mendapatkan rezeki yang halal maka antara hak dan kewajiban harus seimbang. Nah, bagaimana caranya menyeimbangkan antara hak dan kewajiban? Ini yang memang perlu pemahaman atau penjelasan. Kemudian orang yang mau menggunakan sistem ini, dia harus memahami bahwa berbuat baik kepada orang lain itu memang satu kewajiban. Jadi karena ingin, ya, berbuat baik, ya, orang lain itu bisa person, bisa juga perusahaan gitu, ya, sehingga dia ingin berbuat baik kepada perusahaan karena memiliki nilai ibadah, ya. Terus kemudian yang berikutnya adalah, ya, tentu supaya kecewa, ya, terus kemudian rasa bahagia itu muncul dengan adanya rasa syukur. Jadi orang akan mengembangkan, ya, rasa syukur supaya semangat kerja ini tetap tinggi. Kemudian yang terakhir adalah menganggap atau merasakan bahwa bekerja itu adalah ibadah. Jadi pemahamannya semakin banyak yang dikerjakan, ya, semakin banyak pahalanya, dan ini disadari betul gitu loh, sehingga tanpa ada tekanan, ya, dari atasan umpamanya saja, dia merasa bahwa kalau bekerja ini dilakukan dengan sepenuh hati, kemudian dengan motivasi yang tinggi, maka nilai ibadahnya semakin tinggi. Baik, yang pertama akan saya jelaskan mengenai bagaimana mengelola rasa kecewa, ya. Jika orang kecewa, hampir dipastikan motivasinya akan turun. Rasa kecewa, frustasi, dan stres akan membuat diri kita tersiksa dan juga menderita. Rasa kecewa berbanding terbalik dengan motivasi. Penyebab rasa kecewa bisa dari berbagai sebab, tapi bagaimanapun juga harus dikelola agar segera bisa diredam, ya. Penyebab rasa kecewa mungkin sudah pernah saya sampaikan, tetapi ada baiknya saya ulang bahwa penyebab rasa kecewa yang pertama adalah antara harapan dan kenyataan tidak sesuai. Angan-angan terlalu tinggi, tidak bisa menerima perubahan, kemudian perasaan iri yang membabi buta, tidak tahu tujuan hidup yang hakiki, dan juga rasa egois yang terlalu tinggi. Bagaimana mengelola perasaan kecewa? Yang pertama, ya, kita gunakan hati untuk melihat setiap adanya perubahan, ya, berpikir positif dan rasional, ya. Kemudian cari hikmah di setiap perubahan dan kembangkan rasa syukur tadi itu. Kemudian sadar bahwa yang terjadi saat ini adalah yang terbaik, ya. Yakini bahwa mati, jodoh, rezeki yang atur adalah Yang Maha Kuasa, Tuhan Allah, ya, pencipta alam ini. Kemudian berikutnya untuk mengelola rasa kecewa yaitu ikhlas, pasrah, merapat, ya, kepada Tuhan.
Kemudian bagaimana cara kita mendapatkan rezeki yang halal? Ini membangkitkan semangat kita. Karena apa? Karena kalau dengan bekerja baik, maka insya Allah rezeki ini akan halal. Nah, karena keinginan mendapatkan rezeki yang halal, maka semangat kerjanya menjadi tinggi, menjadi besar, karena memang kesadaran tadi itu, rezeki halal akan membawa hidup ini bahagia dunia akhirat gitu. Kemudian keinginan berbuat baik pada orang lain. Jadi katakanlah lebih keren lagi, bagaimana kita bermanfaat bagi orang lain. Nah, bekerja di perusahaan atau dimanapun kita bekerja, pasti hasilnya itu untuk keperluan orang banyak, artinya dirasakan orang banyak. Nah, keinginan berbuat baik kepada orang lain, bermanfaat bagi orang lain, ini akan memberikan dorongan semangat. Jadi tanpa diperintah, tanpa diberikan reward and punishment pun, dia sadar bahwa memang harus berbuat baik kepada orang lain. Kemudian yang penting lagi adalah menyeimbangkan antara hak dan kewajiban. Ini memang agak sulit ya. Hak kita ini tertentu, sudah tertulis artinya di dalam aturan, tetapi kewajiban ini belum. Kadang hak ini bisa kita terima sampai dengan mati. Contohnya seorang pegawai gitu, dia mendapatkan gaji pada waktu masih aktif, dan setelah pensiun dia juga mendapatkan uang pensiun. Nah, hak ini diterima sampai mati gitu. Tapi kewajiban kan hanya bisa dilaksanakan sampai dengan umur 56 atau waktu masa pensiun gitu. Nah, bagaimana caranya supaya apa yang kita terima, hak yang kita terima ini seimbang ya? Kewajiban apa yang harus kita lakukan? Maka kesadaran menyeimbangkan antara hak dan kewajiban ini memberikan dorongan semangat untuk bekerja semaksimal mungkin. Jadi semua potensi dikerahkan ya, diperintah atau tidak, diawasi atau tidak, tetap bekerja dengan baik, bekerja semaksimal mungkin. Karena apa? Ingin mengimbangi ya antara hak itu dengan kewajibannya. Dia sadar bahwa hak itu diterima sampai mati itu ya, dan seringkali kewajiban-kewajiban pada saat masih aktif itu berfluktuatif. Kadang ada yang bisa dipenuhi target-target, kadang yang enggak. Jadi nah, untuk supaya kewajiban ini seimbang dengan hak ya, caranya dengan memaksimalkan potensi dan memaksimalkan motivasi. Jadi kinerja itu adalah hasil perkalian antara potensi dan motivasi. Jika potensi yang ada dimaksimalkan, kemudian motivasinya juga dimaksimalkan, insya Allah hak yang kita terima itu bisa seimbang ya, bisa menjadi hak yang halal gitu. Kemudian pandai bersyukur. Nah, ini juga memberikan semangat yang tinggi. Jadi apapun yang terjadi pada saat kita masih bekerja, ya kita syukuri ya, dengan rasa syukur maka hati kita jadi tenang, tentram, kemudian bahagia. Dan kalau orang hatinya bahagia, semangatnya akan muncul. Kemudian menganggap bekerja sebagai ibadah ini sangat penting sekali ya. Orang yang sadar bahwa bekerja ini sebagai ibadah, dia pertama tidak perlu diperintah karena sudah tahu kewajibannya. Kemudian tidak perlu diawasi karena merasa orang tersebut diawasi oleh Allah. Kemudian karena kerja dengan sebagai ibadah, maka dia seyakin-yakinnya bahwa selain gaji ya, itu nanti akan mendapatkan pahala di akhirat gitu. Artinya sama dengan ibadah yang lain. Sholat malah tidak dibayar ya, tapi bekerja ini dibayar sebagai uang muka. Nanti pembayaran atau pahala yang sesungguhnya nanti diterima di akhirat. Nah, orang yang sadar bahwa pekerjaan sebagai ibadah, maka dia akan bekerja semaksimal mungkin, sebaik mungkin. Karena apa? Kalau seperti ibadah yang lain, semakin banyak wiridan, semakin banyak ibadah yang dilakukan, pahalanya semakin banyak. Nah, kalau bekerja ini sebagai ibadah, maka semakin banyak yang kita kerjakan, semakin banyak pahalanya. Ya. Kemudian untuk bisa membangkitkan semangat lewat kesadaran, itu juga dalam bekerja itu mengatur niatan. Jadi niat kita berangkat dari rumah setiap pagi, kita niatkan bahwa kerja ini hanya karena Allah, kerja untuk
ibadah, kerja mencari ridhonya Allah. Nah, dengan kesadaran yang muncul dari dalam diri sendiri, itu motivasinya akan relatif konstan dan bahkan konstan di tingkat tinggi gitu. Jadi kena gempuran apa, ada sesuatu yang mengecewakan pun tidak masalah, karena dia prinsipnya bukan masalah kecewa dimarahi oleh atasan atau tidak sesuai gajinya atau pangkatnya tidak naik, tidak peduli ya. Karena apa? Dia konsentrasinya adalah bekerja ini sebagai ibadah. Jadi hati kecewa atau tidak, ya naik pangkat atau tidak, ada reward atau dan punishment ada atau tidak, sama saja ya, tidak ada masalah, dia akan bekerja sebaik-baiknya. Nah, saya kira motivasi model seperti ini akan memberikan semangat kerja yang luar biasa dibanding, mohon maaf, dengan sistem reward and punishment itu tadi. Kiranya ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.